Filsafat sebagaimana kita temui di perguruan tinggi atau di bidang akademik identik dengan satu disiplin kajian yang membahas atau menelusuri segala sesuatu atau tema-tema tertentu dengan paling tidak 3 pendekatan atau 3 cabangnya. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya keberadaan, logos berasal dari kata logi yang artinya bahasa atau sabda sebagai buah dari nalar pikiran manusia, atau secara sederhana kita sebut sajalah bahasan. Jadi kalau ontologi berarti bahasan-bahasan tentang keberadaan. Nah, dalam ontologi ini biasanya pencarian atau pembahasan terdalamnya adalah tentang hakikat segala sesuatu. Jadi di ontologi dipertanyakan apa sih hakikat sesuatu itu. Ontologi merupakan satu bidang kajian yang paling tua dalam filsafat. Kalau kita lihat sejarah filsafat, dimulai dari salah seorang filsuf kuno namanya Thales yang hidup sekitar 600 tahun sebelum Masehi di Yunani kuno tentunya. Dia melakukan sebuah pencarian ontologis. Di tengah pola pikir masyarakat yang bersifat mitosentris, maka Thales mendobrak pemikiran ketika itu. Dia mempertanyakan apa sih substansi dari segala sesuatu itu, apa sih hakikat segala sesuatu itu. Dari hasil pencariannya, perenungannya, pengolahan akal pikirannya, dan pengamatan indrawinya, maka dia menyimpulkan bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah air. Ratusan tahun setelah Thales mengemukakan bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah air, maka ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa tidak ada kehidupan tanpa air. Nah, sebetulnya poin terpenting dari kisah Thales ini bukan pada kesimpulan akhirnya, tapi pada bagaimana proses dia menemukan atau mempertanyakan hakikat segala sesuatu. Sikap Thales ini seolah-olah membuka ruang baru, membuka cakrawala berpikir manusia ketika itu, dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru tentang bagaimana manusia mempersepsi dunianya. Dalam ontologi juga kita diajarkan untuk memisahkan antara penampakan dan kenyataan, appearance and reality. Karena seringkali kita terjebak hanya kepada penampakannya yang belum tentu penampakan itu merupakan realita yang sesungguhnya. Misalnya, air laut seringkali kita identikkan dengan warna biru atau berwarna biru. Padahal realitanya tidak demikian. Air laut ketika kita amati lebih dekat tidaklah berwarna biru, sehingga antara penampakan dan realitas sesungguhnya ada jarak. Nah, kita seringkali terkecoh menyamakan penampakan dan realita. Nah, kajian dalam ontologi atau ontologi itu sendiri membuat kita menjadi sadar atau membuat kita menjadi lebih peka untuk melihat apa sih realita yang sesungguhnya, bagaimana penampakannya, dan bagaimana kita memisahkan di antara keduanya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme itu pengetahuan, logos, logi, bahasan. Jadi epistemologi adalah bahasan-bahasan tentang pengetahuan. Nah, sebetulnya epistemologi atau kajian epistemologi ini atau bidang ini muncul karena ada pertanyaan, apa sih atau bagaimana sih manusia bisa berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya? Bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu? Maka muncul berbagai macam jawaban. Ada yang mengatakan bahwa ya segala pengetahuan yang kita dapatkan itu berasal dari panca indera kita. Bahwa Anda bisa melihat saya menggunakan mata, Anda bisa mendengar saya menggunakan telinga, dan begitulah Anda memahami segala sesuatu di luar Anda. Cuma masalahnya, panca indera, segala penglihatan, pendengaran, penciuman, indera peraba kita
terkadang bisa salah dan bisa menipu. Bagaimana kita melihat satu fenomena ketika ada air yang berada di dalam botol, kemudian kita masukkan pulpen atau pensil, maka mata kita melihat seolah-olah pensil atau pulpen itu patah atau bengkok, tapi realitanya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa mata atau indera itu pada tahap tertentu tidak bisa diandalkan. Ada sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau lebih kuat dari panca indera, yaitu rasio atau akal pikiran kita. Paling tidak dua sumber pengetahuan atau dua alat pengetahuan ini menjadi bahasan di dalam epistemologi yang terbagi menjadi rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme yang beranggapan bahwa cara kita mengetahui dunia di luar diri kita melalui rasio. Empirisme beranggapan bahwa cara kita mengetahui atau berhubungan dengan dunia di luar kita melalui pengalaman-pengalaman empiris. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Terdiri dari aksios dan logos. Aksios itu nilai, logos itu bahasan. Jadi aksiologi yaitu bahasan seputar nilai. Nah, biasanya dalam aksiologi ini terbagi menjadi dua bahasan lagi. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Etika adalah bahasan yang berkaitan dengan moralitas manusia, baik buruk, boleh tidak boleh, bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya, dan lain sebagainya macamnya. Estetika berkaitan dengan keindahan, bagaimana sesuatu itu disebut sebagai indah dan tidak indah. Nah, itu seputar bahasan dalam bidang aksiologi. Tapi kalau kita mau lebih sederhananya, kita bisa ringkas penjelasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi masing-masing dengan satu kata kunci, yaitu kata tanya. Ontologi berkaitan dengan mempertanyakan hakikat segala sesuatu, kita bisa gunakan apa. Kemudian epistemologi berkaitan dengan pengetahuan, kita bisa tanya dengan bagaimana. Dan aksiologi kita bisa identikan dengan kata tanya mengapa. Lalu bagaimana contohnya menerapkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan-pembahasan tema-tema tertentu? Oke, kita ambil contoh sesuatu yang simple saja. Misalnya pulpen. Pulpen ini kita akan bahas dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ingat, ontologi berkaitan dengan apa hakikat sesuatu, dalam hal ini apa sih hakikat pulpen. Epistemologi, bagaimana cara saya memahami pulpen ini. Dan aksiologi, mengapa pulpen ini saya mungkin letakkan pada satu tempat, tidak pada tempat yang lain.